Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, seperti yang kita tahu ya bosku, beberapa waktu lalu Oda Sensei sempat memberikan kabar yang cukup mengejutkan bagi para fan One Piece. Yap, lebih tepatnya pada acara Jump Fest, di mana dalam acara ini, Oda Sensei menjelaskan bahwa pertempuran Battle Royale dalam cerita One Piece akan segera terjadi. Nah, meskipun belum diketahui pasti di arts manakah Oda Sensei akan segera memperlihatkan pertempuran ini, namun apabila kita perhatikan lagi, terutama setelah insiden di Pulau Egghead berakhir, ada beberapa petunjuk yang menjelaskan jika di Ars Elbaf kali ini akan menjadi pematik awal dimulainya pertempuran Battle Royale. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul pergerakan yang dilakukan oleh para Yonko saat ini pun cepat atau lambat akan membawa mereka semua terseret dalam arus gelombang pertempuran besar, di mana dalam pertempuran inilah yang akan menentukan siapakah yang layak untuk mendapatkan harta karun One Piece. Itu sebabnya kenapa sampai saat ini pun Oda Sensei masih menyembunyikan keberadaan Road Poneglyph terakhir. Bahkan menariknya, Oda Sensei juga pernah menjelaskan jika sosok dengan bekas luka bakar adalah orang yang mengetahui informasi keberadaan Road Poneglyph terakhir. Jelas jika kita kaitkan semua ini dengan Ars Elbaf, maka ada kemungkinan besar sosok siluet yang diperlihatkan menunggu kedatangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf adalah sosok dengan bekas luka bakar yang mengetahui informasi keberadaan Road Poneglyph terakhir. Maka dari itu, jika sosok dengan bekas luka bakar ini diketahui berada di Pulau Elbaf, rasanya akan sangat masuk akal jika hal ini akan memancing pergerakan dari pihak-pihak tertentu yang tertarik dengan harta karun One Piece, terutama para sang kaisar lautan atau Yonko. Jelas sekelas Yonko yang memiliki banyak informan, pastinya sudah pernah mendengar rumor bahwa pria dengan bekas luka bakar yang memegang Road Poneglyph terakhir menggunakan kapal hitam. Sehingga mereka semua pun akan segera menuju ke Pulau Elbaf begitu mengetahui pria dengan bekas luka bakar berada di sana. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan Road Poneglyph terakhir. Sementara itu di sisi lain, Luffy yang masih diperlihatkan bertemu dengan Pangeran Loki pun tampaknya terlihat kesal setelah Pangeran Loki mentertawakan tujuan Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut. Menurut Pangeran Loki, Luffy tidak akan bisa menjadi raja bajak laut karena sebelum Luffy menjadi raja bajak laut, Pangeran Loki akan membuat dunia ini hancur. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, di chapter 1130 kemarin, Pangeran Loki pernah mengatakan bahwa dia adalah Dewa Matahari yang akan mengakhiri dunia ini. Namun yang menarik di sini adalah ketika Pangeran Loki menjelaskan bahwa negeri Elbaf adalah negeri Warland, kerajaan terkuat di dunia yang telah melalui peperangan. Artinya, jika kita kaitkan dengan tujuan dari Pangeran Loki untuk mengakhiri dunia ini, rasanya tidak menutup kemungkinan jika pertempuran Battle Royale yang dijanjikan oleh Oda Sensei akan dimulai di Ars Elbaf. Apalagi Oda Sensei ini membuat cerita Ars Elbaf yang terinspirasi dari kisah mitologi Nordik, di mana dalam kisah mitologi Nordik sendiri kita mengenal pertempuran Ragnarok. Yap, sebuah pertempuran besar yang melibatkan para dewa. Nah, menariknya di chapter 1131 nantinya kita bisa melihat bagaimana akhirnya Pangeran Loki dibebaskan berkat bantuan dari Luffy. Yap, rupanya dengan siasat liciknya, Pangeran Loki berhasil menipu Luffy. Loki mengatakan kepada Luffy, jika ingin menjadi seorang raja bajak laut, maka kau harus menemukan Road Poneglyph terakhir. Loki juga menjelaskan jika Luffy membantunya untuk melepaskan rantai tersebut, maka Pangeran Loki akan memberikan Road Poneglyph terakhir miliknya yang disimpan di suatu tempat. Padahal nyatanya itu hanyalah akal dan siasat licik dari Pangeran Loki. Jelas Luffy yang polos pun kemudian membantu Pangeran Loki untuk melepaskan rantai tersebut. Dan di momen ini kita pun diperlihatkan Pangeran Loki yang terkejut sambil tertawa saat melihat Luffy menggunakan kekuatan Hokusoku Haki yang begitu dahsyat untuk menghancurkan rantai tersebut.
Yap, adegan ini sama persis ketika Luffy melepaskan bom waktu yang terpasang pada lehernya ketika di Ars Wano dulu. Nah, setelah Pangeran Loki bebas, bukannya berterima kasih kepada Luffy, Pangeran Loki justru langsung menghajar Luffy menggunakan gada besarnya. Namun beruntung, Luffy berhasil menghindar. Jelas mengetahui Luffy berhasil menghindar, tanpa basa-basi, Pangeran Loki pun langsung menggunakan kekuatan buah iblis legendarisnya. Yap, ternyata kekuatan buah iblis legendaris milik Pangeran Loki ini mampu menghasilkan kekuatan api yang begitu dahsyat, tetapi sayangnya belum diketahui pasti jenis dan nama dari kekuatan buah iblis ini. Namun yang jelas, ini mirip sekali seperti kekuatan Dewa Sultur yang ada dalam kisah mitologi Nordik. Selain itu entah sebuah kebetulan atau tidak, jika kalian semua masih ingat ketika di Art Dressrosa, lebih tepatnya saat pertarungan di Colosseum, kenapa Hajurudin ini sangat tertarik untuk mendapatkan kekuatan buah iblis merah-merah Nomi? Tentu saja pasti ada sebuah alasan tertentu, bukan? Hingga pada akhirnya, Hajrudin mengatakan kepada musuhnya, "Apa kau pernah melihat raksasa yang memiliki kekuatan Logia?" Tentu saja, ketika itu kita semua belum pernah diperlihatkan ada raksasa yang memiliki kekuatan buah iblis. Sampai pada akhirnya, di chapter 1130 kemarin, Pangeran Loki telah dikonfirmasi adalah pengguna kekuatan buah iblis legendaris. Jadi rasanya masuk akal jika ucapan Hajurudin ketika itu adalah sebuah foreshadow dari Oda Sensei untuk mengungkap kekuatan buah iblis Logia legendaris milik Pangeran Loki. Kembali lagi ke pertarungan Luffy versus Loki. Yap, di momen ini, Luffy diperlihatkan langsung menggunakan kekuatan Gear 4-nya untuk menghindari serangan api dari kekuatan buah iblis Loki. Sementara itu, Pangeran Loki terus menyerang Luffy secara membabi buta. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di dalam kastil milik Rod. Nah, di sini Goldberg dan Gert yang mengetahui kastil milik Rod berantakan dan Rod yang diperlihatkan pingsan, kedua raksasa ini pun mencoba untuk menolong Rod dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat akan menolong Rod, Goldberg dan Gert tiba-tiba mendengar sebuah ledakan yang cukup kencang dari luar kastil. Goldberg mengatakan bahwa itu pasti ulah Loki yang mencoba untuk membebaskan diri. Namun betapa terkejutnya Gert saat melihat dari kastil jendela bahwa jembatan yang mereka seberangi sebelumnya telah terbakar. Goldberg yang melihat hal tersebut kemudian mengatakan, "Sialan, rupanya Pangeran Loki telah bebas." Goldberg juga memerintahkan Gert untuk segera menghubungi Jarul dan Jorul. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke perairan New World. Nah, di sini kita bisa melihat organisasi Crossguild yang akhirnya telah melakukan pergerakan mereka. Yap, di momen ini Crocodile mengatakan kepada Mihawk bahwa mereka harus mencari kekuatan tambahan sebelum benar-benar bertarung memperebutkan harta karun One Piece. Di sisi lain, bagi yang mendengar hal ini pun kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak perlu melakukan hal tersebut karena akan membuang-buang waktu saja. Menurut Bagi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari keberadaan Rod Poneglyph. Mihawk pun kemudian menanggapi jika yang dikatakan oleh Crocodile memang ada benarnya, karena Mihawk paham betul lawan yang akan mereka hadapi dalam perebutan harta karun One Piece adalah para Yonko. Mihawk juga menegaskan, jika kita hanya mengandalkan kekuatan yang kita miliki saat ini dan bertemu dengan bajak laut ataupun angkatan laut yang memburu kita, maka hal ini akan merepotkan. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Crocodile yang mengarahkan kail tangan bajak lautnya dan Mihawk yang mengarahkan pedangnya kepada Bagi sambil mengancamnya untuk tidak melawan perkataan mereka. Di mana Crocodile dan Mihawk mengatakan bahwa tujuan mereka saat ini adalah pergi ke Impel Down untuk membebaskan mantan sisi buga yang telah ditangkap oleh pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1131. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.